Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita masuk materi, Bapak ingin memberikan sedikit informasi yang kita tahu bahwa kita sudah memasuki semester 2, ya. Kalian harus rajin, kalian harus lebih giat lagi belajarnya karena di semester 2 ini adalah penentuan kalian naik atau tidaknya. Oke, fiksi dan non-fiksi. Sepertinya kata ini tidak asing di telinga kita, ya. Eh, Kalian sudah tahu pastinya tentang dua kata ini, ya. Fiksi itu bisa disebut kata sederhananya ada hayalan, kalau non-fiksi itu adalah kenyataan, ya. Nah, itu fiksi dan non-fiksi. Nah, contoh buku fiksi itu biasanya pasti kalian tahu itu ada kancil dan buaya, cerita legenda, eh, cerita pewayangan itu termasuk ke dalam fiksi. Nah, kalau buku non fiksi itu termasuk ke dalam ensiklopedia, ya, ada buku-buku ilmu pengetahuan, terus eh, majalah, ya, koran dan lain sebagainya itu masuk dengan non fiksi. Nah, itu fiksi dan non fiksi. Kita lanjut. Nah, di dalam fiksi dan non fiksi kita membahas buku, ya, tentang merangkum buku. Kalian harus membedakan merangkum dan menyalin. Kalau menyalin itu memindahkan secara utuh isi dari buku satu ke buku yang lainnya. Tapi kalau merangkum itu mencari inti dari buku yang kita baca, ya. Beda ya, menyalin dan merangkum. Kalau nanti kalian disuruh untuk tugas yang rangkum, kalian jangan menyalin dari buku, tapi cari inti, ya, inti dari buku tersebut. Ada caranya. Yang pertama, bacalah informasi umum buku. Nah, kalian pernah dengarkan kata ikro, bacalah, gitu ya. Dengan membaca, kita dapat mendapatkan informasi dari uh, berbagai sumber, ya, misalnya buku. Kalau kalian sudah membaca buku tersebut, kalian pasti akan tahu secara garis besar atau secara umum buku itu membahas apa, ya. Ketahui juga secara umum isi buku tersebut. Isi buku tersebut membahas tentang apa, menjurusnya kemana, atau mengarahkan kalian kepada apa. Buku yang baik itu memiliki susunan yang terurai. Susunannya itu uh, lebih ke, kalau kalian lihat susunan buku itu ada kata pengantar, ada daftar isi, terus ada sambutan-sambutan, baru ke materi. Kalau misalkan daftar isinya itu berada di tengah, itu berarti bukan buku yang baik. Jadi buku yang baik itu strukturnya itu terurai dengan baik atau memiliki susunan-susunan sesuai dengan aturan. Ya, habis itu kita dapat merangkum pokok pikiran setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu mempunyai pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Inti dari sebuah cerita atau garis besar dari sebuah buku bacaan atau sebuah paragraf. Habis kita menemukan pokok pikiran tersebut, kita susun menjadi sebuah kalimat dan sebuah paragraf yang baru. Nah, itu disebut merangkum. Gagasan setiap paragraf diungkapkan dalam satu kalimat biasanya, minimal, ya. Nah, itu yang namanya merangkum. Oke, lanjut. Langkah merangkum. Pemetaan pikiran. Ada merangkum, ada pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran ini disebut dengan peta konsep. Nah, gambar ini disebut peta konsep. Ya, kita lihat nanti ya. Yang pertama, tulis judul. Nah, ini namanya judul. Ya, tulis dulu judulnya. Ini namanya judul. Ya. Habis itu buat cabang terkait topik. Nah, ini cabangnya. Nah, yang kecil-kecil ini cabangnya. Ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Ya. Habis itu beri label dengan kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Ya, sebenarnya ini panjang, ya. Tapi kalian buat kata kunci yang memang bisa kalian ingat. Oke. Nah, ini namanya kata kunci. Ya. Habis itu teruskan buat cabang lain dengan warna. Nah, cabang lain dengan warna, ini warna, ini warna. Gunanya warna untuk apa?
supaya kalian menghafalnya atau membacanya tidak bosan dan mudah dimengerti. Ya, buat subcabang untuk hal yang saling berhubungan. Lalu gunakan garis lengkung, menarik garis sebagai pengingat. Nah, ini menarik garis sebagai pengingat. Ini termasuk ke dalam pemetaan pikiran atau meta konsep. Paham ya? Nah, ini unsur buku non-fiksi. Maaf, ini agak, kalau kata anak sekarang mah agak tipe, bukan fiksi tapi fiksi ya. Pertama ada bagian cover buku. Ya, ada judul subbab, ada isi buku, ada cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Oke. Nah, di sini unsur buku fiksi. Bagian cover buku. Nah, bagian cover buku hampir sama dengan buku non-fiksi. Rincian subbab, judul subbab. Nah, bedanya unsur buku fiksi dan non-fiksi ada di tokoh dan penokohan, karena buku non-fiksi itu tidak ada tokoh seperti buaya, kancil, upin ipin, SpongeBob, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada tema cerita, karena buku non-fiksi juga tidak bertema. Ya, terus ada bahasa yang digunakan hampir sama dengan masih sama dengan yang buku non-fiksi, penyajian alur cerita, karena di buku non-fiksi tidak ada alur ya, maju atau mundur. Jadi perbedaannya ada di nomor 4, 5, dan 7. Sisanya sama. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.